Iya, 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan podcast Serambi, masih bersama dengan saya Kanataya, dan juga masih bersama dengan para narasumber kita, Bapak Kadis ESDM Aceh, Bapak Insinyur Mahdinur MM, dan juga Bapak Ferry Pasalini selaku Sales Manager Area PT Pertamina Aceh, dan juga Bapak Faisal Budiman, Ketua Hiswana Migas Aceh. Ya Pak Faisal. Ya, tadi kita sudah sedikit menjelaskan, Bapak juga sudah memaparkan seperti apa awal mula tadi tercanangkanlah ketentuan dan program stikering ini nih Bapak. Nah mungkin bisa langsung kita ke ketentuannya nih Pak ya, untuk beberapa pertanyaan juga mengenai syarat-syarat kendaraan nih yang boleh menggunakan BBM bersubsidi seperti apa, karena kan memang banyak sekali ya Pak ya, banyak sekali di situ kriteria kendaraan yang memang boleh menggunakan BBM bersubsidi ini. Dari Pak Kadis mungkin. Baik, jadi barangkali mungkin pada kesempatan ini kami coba sampaikan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal juga, Pak Ferry, bahwa sebenarnya semua sudah diatur di dalam Perpres 191 tahun 2014. Iya. Itu mana kendaraan yang boleh, mana kendaraan yang tidak boleh, itu semua sudah diatur. Namun dalam hal ini kita seperti disampaikan tadi bahwa ini semua kenapa diatur, karena semua ada keterbatasan. Jadi oleh pemerintah Aceh melihat keterbatasan terhadap namanya kuota BBM bersubsidi ini, itu di kita untuk Aceh ini dibatasi, dan ini memang kebijakan pemerintah. Pemerintah itu setelah membagi seluruh provinsi itu dikuotakan BBM ini, baiknya premium dan solar. Nah, untuk Aceh itu kita diberi kuota tahun 2020 itu sebesar 358.187 kiloliter. Kemudian untuk premium itu mendapat kuota 190.685 kiloliter. Nah, dengan keterbatasan ini memang semua itu kebijakan daripada pemerintah. Iya. Ya, kita dari pemerintah daerah ini bagaimana agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Sasaran yang utama kan adalah mereka-mereka sebenarnya yang ya, katakanlah seperti kalau di Aceh ini ya apa namanya angkutan labi-labi penumpang, kemudian angkutan apa namanya mobil-mobil pick up itu ya, membawa barang yang untuk dia dagangan, itu sebenarnya lebih di sana diutamakan tepat sasaran ya. Tapi hari ini kita lihat seperti disampaikan tadi, kenyataan di lapangan itu ini banyaknya antrian. Nah, itu sehingga mobil-mobil yang tadi itu yang menjadi seharusnya yang punya berhak yang seharusnya tepat sasaran itu banyak yang kebagian. Betul. Sehingga kita ambillah oleh pemerintah Aceh melihat situasi seperti ini, berkebijakan mencari cara bagaimana ini bisa lebih tertib dan bisa tepat sasaran. Nah, lahirlah stikering ini. Nah, stiker ini itu diatur dalam surat edaran gubernur itu nomor 540/9186 yang diterbitkan bulan Juli yang lalu. Nah, ini sebenarnya bukan suatu ketentuan yang khusus juga ya. Ini bukan aturan yang khusus juga, tapi ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini tujuannya adalah tadi supaya BBM yang bersubsidi tadi tepat sasaran dan mengurangi antrian-antrian yang terjadi selama ini yang sangat mengganggu sudah. Jadi kalau kita misalnya kami dari pemerintah ini diam melihat situasi seperti itu, kita tidak berpihak kepada situasi bagaimana supaya ini sebuah tertib. Nah, ini dia. Nah, kalau ditanyakan tadi mana-mana yang nggak bisa, mana yang bisa, itu sebenarnya kalau untuk stiker ini selain yang dilarang di dalam Perpres 191 2014 seperti yang bisa sampaikan tadi, mobil TNI Polri, mobil sipil ya, berdinas sipil ya, nah itu boleh, semuanya boleh, ada yang dia itu. Jadi tidak ada pembatasan dalam hal ini, kecuali yang dilarang saja. Iya, ini Pak Kadis ada yang bertanya dari Pak Fauzi, kenapa tidak untuk kendaraan umum saja yang bersubsidi? Bagaimana kalau pejabat daerah memakai mobil pribadi, apa menjamin mereka menggunakan yang tidak subsidi? Ya, makanya kembali lagi, kalau saya misalnya, ya, saya boleh aja kalau saya mobil pribadi saya ya, mobil pribadi saya katakanlah, mohon maaf, mungkin mobil pribadi saya Nova gitu ya, tahun 2000-an, saya mau pakai boleh Pak, nggak ada larangan.
Oh saya tempel stiker, nanti saya harus tempel stiker mobil saya. Tapi mobil itu saya yakini akan dilihat oleh tetangga. Iya. Kalau saya ngopi nanti akan dilihat oleh orang. Maka saya putuskan nggak usah pakai. Saya malu. Saya harapkan ke semua yang lain juga seperti itu. Iya. Ya, gitu. Kira-kira Pak gimana Pak? Kalau kita lihat nih Pak ya, dari kemarin sudah mulai ini program stikering ini. Pak Faisal selaku wira swasta nih di migasnya, di SPBU-nya Pak. Bapak melihat ini seperti apa Pak? Stiker ini sudah banyak digunakan oleh yang membutuhkan BBM subsidi, atau memang ini ternyata mobil mewah masih banyak yang memakai stiker ini Pak, atau meminta stiker ini? Ya berdasarkan foto-foto di WhatsApp teman-teman seluruh Aceh kemarin itu, ketika sudah kita di sini mencanangkan jam 9, tapi di daerah sudah jam 8 buka SPBU itu sudah mulai dilakukan pemasangan. Memang umumnya memang kalau khusus untuk yang solar, BBM biosolar itu memang plat kuning dan itu semua, ya kan, yang plat kuning yang memang yang diperuntukkan untuknya itu masih dominan ya. Mungkin sampai dari berdasarkan foto kemarin ada 90% lebih. Nah, itu yang terpasang kemarin itu memang laporan dari teman-teman itu memang mobil itu. Ada 1-2 juga kemarin masih ada, salah satunya mungkin yang kami juga heboh sedikit, kami ada Pajero Sport terbaru ya, mengantri mau itu ya. Masih ada ya Pak ya? Tapi itu saya lihat plat BK, mungkin mobil rental mungkin karena mungkin untuk dia usaha kembali, mungkin ya Pak ya. Nanti sebentar juga, dia akan berkunjung ke Aceh. Tapi untuk yang di premium itu juga ya masih banyak terjadi juga, memang agak lebih yang berhak itu kita mobil-mobil yang ya semuanya itu kan kalau premium itu kan tidak ada ya pembatasan ya. Cuman ya itu seperti Pak Madinur bilang, cuman mobil sipil mobil pegawai PNS, mobil plat merah, dan mobil TNI Polri yang itu. Sedangkan yang lain itu kita ada batasannya, cuma kita layani. Tapi juga masih banyak juga ya, tapi sudah banyak juga yang tidak mau mengisi. Malah mobil yang terakhir kita mau sampai tak wawancara ya di Avanza ya Pak ya. Ya Avanza tahunnya bukan tahun tinggi, masih rendah juga, tapi nak mau mobil bapak itu nak mau, enggak lah, saya isi sana aja lah katanya, istri pertalite aja. Udah mulai malu ya Pak ya. Mungkin dia karena dilihat kata-katanya itu udah tersentuh dia, oh enggak lah, saya biarlah ke pertalite aja. Jadi kini bapak kami bilang nanti besok-besok nggak bisa juga nih Pak, ya nggak apa-apa, saya daripada ditempelin itu ya karena memang prosedurnya kami dicatat yang ada ini stiker itu mobilnya apa, jenisnya, plat nomornya, namanya siapa, kita catat. Terdata ya, Nah, Pak kita data ya kan, nanti ada terulang minta lagi, saya belum dapat, padahal udah dapat ini. Ya, memang nih sekarang kan masih gratis ini ya kan, nanti kebijakan selanjutnya ya buat sendiri Pak ya. Ya itulah kalau melihat, kalau premium masih ada persentasenya masih, karena mungkin belum ada pada isi ya. Tapi kalau yang solar alhamdulillah yang berhak itu udah yang benar-benar yang mendapat itu. Jadi masih sudah mulai banyak juga masyarakat yang memang merasa mampu untuk menggunakan BBM non subsidi juga untuk stop Pak ya menggunakan BBM bersubsidi. Seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini baru berapa hari ya soalnya Pak? 1 hari baru. 1 hari. Iya betul. Pak Ferry, ini ada yang bertanya dari Pak Syukri, ini sepertinya di Aceh Utara. Pak Syukri mengatakan gini, edaran keluar ketika BBM subsidi premium dan solar tidak ada dijual di SPBU seputar Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. SPBU di Lok Semawe tak pernah ada premium. Gimana tuh Pak Fer? Jadi mungkin agak ini Karena bombastis kan ini juga ya. Iya, berlakukan ke seluruh Aceh ya Pak Ferry ya. Jadi saya perlu infokan, jadi Aceh ini SPBU-nya banyak. Ada sekitar 100, hampir 150 SPBU kita, termasuk SPBU nelayan.
Yang dilaksanakan program stikering ini artinya SPBU itu menjual premium dan solar itu sebanyak 126. Jadi di Aceh Utara pun kami yakin ada juga SPBU yang pasti ada yang masih menjual premium dan solar. Karena kami kirimkan stikernya. Ya mungkin waktu bapaknya datang mungkin sudah habis. Ya kan. Iya, Nah, betul. makanya kita ini program stikering ini yaitu tadi jangan sampai orang-orang yang membutuhkan yang tadi Pak Mahdi Nur bilang seperti angkutan umum ya, sepeda motor atau becak itu malah nggak dapat gitu. Gitu. Saya rasa ada. Ya, kita ada 126 SPBU yang kita roll out program stikering ini mulai dari kemarin. Gitu. Iya, Pak Ferry, berarti memang ini Pertamina sudah memastikan kuota premium itu memang pasti tersedia dimanapun, di Pertamina manapun ya Pak Ferry Ya, ini tadi kuota itu memang ada. Tadi yang seperti Pak Madinur sampaikan, kuota itu ada dan harus kita jaga ini supaya nggak lewat, kan kuota ada batasnya nih. Kalau dibilang pastikan harus ada berarti kan nggak sesuai karena ini terbatas. Makanya BBM premium dan solar ini kan ada kuotanya, artinya dia terbatas. Sudah barang tentu ada suatu saat dia tidak tersedia di SPBU karena dia terbatas, kecuali yang lain, misalnya Pertamax atau Dex ya, Dexlite itu kalau dia kosong, nah itulah mungkin salahnya Pertamina nih, karena seharusnya itu tidak terbatas. Tapi kalau premium dan solar saat di SPBU habis ya memang karena BBM-nya terbatas gitu. Kita nggak bisa menjamin selalu ada. Kalau selalu ada kan berarti nggak terbatas. Gitu. Ya, mungkin masyarakat perlu tahu nih BBM-nya itu terbatas gitu. Jadi semoga diharapkan program ini itu bisa tepat sasaran ya Pak Ferry ya. Nah ini juga saya sedikit membaca, mungkin tadi Pak Kadis juga sudah menjelaskan mengenai kendaraan-kendaraan yang memang bisa menggunakan BBM bersubsidi ya Pak, dari Perpres 191 tahun 2014. Jadi di sini syaratnya adalah kendaraan roda 2 tidak perlu memakai stiker. Ini sesuai dengan surat edaran gubernur. Dan yang kedua itu kendaraan dinas TNI Polri, PNS, BUMN, BUMD tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Wajib lunas pajak kendaraan bermotor kecuali pembelian dari surat rekomendasi SKPD sesuai SK BPH Migas nomor 5 tahun 2012 untuk sektor nelayan dan pertanian. Ini banyak sekali memang kalau untuk premium seperti angkutan umum, kendaraan pribadi ya Pak Kadis ya. Dan untuk solar subsidi itu boleh angkutan umum untuk barang roda 4, kendaraan pribadi roda 4, angkutan umum untuk orang atau barang roda 6, dan untuk yang solar itu kendaraan perkebunan, pertambangan tidak berhak memakai solar subsidi. Dan ada yang bertanya ini Pak, kenapa tidak sekalian dilihat juga berdasarkan tahun pembuatan kendaraan? Sangat tidak etis kendaraan yang sudah berumur di atas 5 tahun tapi masih dianggap mampu. Ini dari ekspedisi pengiriman Aceh ini ya, dari pengusaha kita. Seperti apa Pak Kadis? Ya sebenarnya gini, kalau kita mengatur sampai sedetil itu juga nanti agak susah juga ya. Makanya ini kita atur sebenarnya, selagi sebenarnya bukan diatur sebenarnya. Ini hanya merupakan satu kebijakan aja. Nah, mengajak orang untuk sadar diri. Ya, memang kalau itu sudah diperuntukkan untuk dia, ya silakan aja. Tidak ada larangan sama sekali. Gitu. Tapi ini kan menjadi persoalan yang secara kasat mata itu kita lihat memang tidak berhak dianya itu. Tapi justru menggunakan BBM tersebut dan mengganggu pihak-pihak lain yang memang itu diperuntukkan untuk mereka, untuk dia. Katakanlah seperti saya sampaikan tadi, untuk angkutan umum ya, untuk pihak-pihak pedagang yang memang membutuhkan itu. Jadi sebenarnya wajar lah masyarakat menanyakan seperti itu. Nah, kalau kita atur seperti itu memang terlalu detail dan nanti akan mempersulit juga. Jadi kita ambil secara umum aja, karena di sini semangatnya yang kita angkat adalah budaya malu. Nah, itu aja. Nah, kalau merasa ini kita peduli kepada rakyat kita, peduli kepada saudara-saudara kita yang memang dia itulah subsidi itu diberikan kepada dia, mari kita dengan lapang dada kita beralih ke BBM yang tidak subsidi. Toh juga kendaraan-kendaraan yang tahun tinggi itu memang yang ron tinggi ya, seperti Pak Ferry sampaikan itu memang itu BBM-nya lebih cocok untuk yang
spesifikasi seperti Pertamax ya, seperti Dexlite dan semacam itu kan. Nah ini dia. Jadi kami minta kepada saudaraku sekalian semuanya, pemerintah dalam hal ini bukan membuat peraturan yang baru untuk Aceh dalam hal ini, tapi membuat satu kebijakan mengarahkan agar BBM yang bersubsidi yang dijatahkan yang diberi kuota oleh pemerintah pusat itu menjadi tepat sasaran. Caranya mungkin sebelumnya sudah banyak dilakukan, bagaimana ini supaya tepat sasaran, tapi kelihatannya enggak mencapai sasaran, enggak tujuannya tidak tercapai juga. Tapi sekali ini kita coba menyentuh budaya malu, dan ini melihat keberhasilan daripada program keluarga prasejahtera, program keluarga prasejahtera yang dari Kementerian Sosial. Nah ini adanya yang akan diberi bantuan kepada masyarakat itu yang akan ditempel stiker miskin. Nah pada nolak semua. Nggak mau ya Pak? Nggak mau. Nah, tapi bantuannya mau. Nah, kita coba mungkin dengan stiker ini kita coba terapkan di BBM ini. Nah, mudah-mudahan ini harapan kita berhasil. Jadi sentuhan secara psikologis orang itu malu menggunakan stiker, itu yang kita harapkan. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan tidak ada larangan. Nah, makanya kembali lagi seperti judul kita, mobil mewah silakan. Asal mau stempel stiker. Yang mobil tahun rendah juga silakan. Kita semua kayak DSPBU akan melayani, sepenuh hati melayani. Cuman itulah tadi karena ada arahan, ya kami yang menandakan sedikit, yang menandakan di tanda, sehingga ketika kami melayani juga sama seperti melayani semua masyarakat. Betul. Jadi boleh silakan dipakai Syederalun, kalaupun mobil mewah Anda juga mau isi BBM premium silakan ya, tapi tempel stikernya. Saya sudah punya dapat stiker kemarin Pak. Saya juga kaget gitu ya. Mungkin dikasih gitu ya karena mungkin masih yang mobil apa gitu ya. Nah, ini mungkin nanti Anda juga yang ingin mendapatkan juga menggunakan BBM non subsidi ini bisa pakai stiker itu Syederalun ya. Jadi keliling Aceh nanti mungkin mau keluar kota juga ada stiker itu juga. Gitu ya Pak Ferry ya, Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, satu lagi Pak, ini berarti kalau untuk peraturan ini untuk roda 2 ini semua boleh ya Pak ya? Boleh. Dan kalau kita lihat ya seperti laporan yang kami terima, rata-rata kalau roda 2 itu sudah ngisi Pertamax, dia udah nggak isi lagi premium. Iya Pak, saya juga gitu Pak. Ya, karena jelas kan itu kan pasti lebih bagus ya, pembakaran daripada mesin itu juga lebih bagus, jadi mesin juga lebih terawat.